Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi kami yang berjudul Analisis Fungsi Tata Niaga dan Saluran Pemasaran Usaha Tani Kangkung di Kota Pekanbaru. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ana Sofia sebagai moderator dan pemateri 1, dan selanjutnya ada Muhammad Sami Asrof sebagai pemateri 3, dan selanjutnya ada Nur Hafiza sebagai pemateri 4, dan Setiawan Felix sebagai pemateri pertama. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari materi kami, yaitu seperti yang kita ketahui, pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa ditunda. Permintaan terhadap sayuran terus meningkat. Misalnya di Nusa Tenggara Barat, salah satunya adalah kangkung. Kangkung Lombok punya keistimewaan karena sering dijadikan bahan utama masakan khas, yaitu adalah pelicing kangkung. Namun, meski produksinya besar, ternyata pemasaran kangkung Lombok di pasar modern Kota Mataram masih belum optimal. Hal ini dikarenakan para supplier belum menemukan strategi pemasaran yang tepat untuk memperluas pasar. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik survei dan wawancara. Sampelnya diambil dengan metode purposive sampling, yaitu hanya melibatkan orang yang dianggap relevan. Dalam hal ini, 10 orang supplier kangkung Lombok di Kota Mataram. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan SWOT, yaitu analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Selain itu, digunakan juga metode AHP atau Analytic Hierarchy Process untuk menentukan strategi yang diprioritaskan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu dengan faktor internal ataupun kekuatan. Kangkung Lombok memiliki keunggulan yang menjadi daya tarik utama, yaitu harga yang terjangkau sehingga mudah diterima konsumen. Yang kedua, produk khas daerah menjadi bahan utama makanan pelicing. Yang ketiga, kualitas produk yang baik dengan standar ukuran batang dan kesegaran. Dan yang terakhir, cita rasa yang khas, renyah, dan gurih sehingga digemari oleh masyarakat. Memasuki poin yang berikutnya, yaitu faktor internal ataupun kelemahan. Meski memiliki keunggulan, terdapat kelemahan yang menghambat pemasaran, antara lain, yang pertama adalah promosi yang masih minim, hanya mengandalkan promosi dari mulut ke mulut. Yang kedua, terdapat perbedaan harga antara pasar modern dan pasar tradisional. Yang ketiga, penjualan masih terbatas di wilayah Mataram. Dan yang terakhir ialah produk cepat rusak dan tidak tahan lama, sehingga sulit untuk dikirim jauh. Selanjutnya, yaitu faktor eksternal ataupun peluang. Ada peluang besar yang bisa dimanfaatkan, yaitu tingginya permintaan pasar terutama saat bulan Ramadan. Dan yang kedua, adanya potensi pengiriman keluar daerah bahkan hingga Pulau Bali dan Jawa, serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi sayuran sebagai bahan dari pola hidup sehat. Lalu kita masuk ke materi berikutnya, yaitu adalah faktor eksternal atau ancaman. Beberapa ancaman juga perlu diperhatikan seperti munculnya pesaing baru pada segmentasi pasar yang sama. Yang kedua, adanya banyak pilihan jenis sayuran lain yang bisa menggantikan kangkung, contohnya bayam dan sawi. Lalu yang ketiga, ada ketersediaan stok terbatas pada waktu tertentu, terutama saat permintaan meningkat. Lalu kita masuk ke analisis SWOT. Jadi menurut hasil SWOT menunjukkan bahwa posisi usaha kangkung Lombok berada pada kuadran 1, yaitu kondisi yang sangat menguntungkan. Jadi strategi yang paling tepat adalah growth oriented strategi, yaitu mendukung pertumbuhan usaha secara agresif dengan memanfaatkan kekuatan internal untuk merebut peluang pasar. Alternatif strategi SO, mempertahankan kualitas produk dan memperluas pemasaran ke daerah. Strategi WO, lebih aktif melakukan promosi termasuk promosi online. Strategi ST, melakukan inovasi pengolahan produk seperti stik atau kerupuk kangkung. Strategi WT, itu membangun kerjasama antara petani dan pedagang untuk menjamin ketersediaan stok dan kualitas. Kesimpulan, pemasaran kangkung Lombok di pasar modern dipengaruhi oleh kekuatan berupa harga terjangkau, kualitas baik, dan rasa khas, serta kelemahan seperti promosi minim dan produk tak tahan lama. Dan satu
Eksternal, peluangnya adalah tingginya permintaan pasar dan kesadaran konsumen sayuran. Sedangkan ancamannya yaitu persaingan baru, banyaknya jenis sayuran lain dan keterbatasan stok. Hasilnya, analisis SWOT menunjukkan strategi utama yang perlu diterapkan adalah mempertahankan kualitas produk dan memperluas pemasaran hingga ke luar daerah. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Kami minta maaf jika ada kata-kata kami yang salah. Lebih dan kurang, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.